Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, di antara nikmat yang besar adalah duduknya kita, bersimpuhnya kita di majelis ilmu, terutama bersama para ulama. Dan bahkan ini di antara hal yang dirindukan oleh para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menghadapi sakaratul maut, bahwa sebagian seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ketika beliau menangis, beliau mengatakan di akhir hayatnya, beliau mengatakan la abki ala dunyakum, aku tidak menangis karena dunia kalian, namun yang aku tangisi di antaranya adalah ana innama abki ala dhama'il hawajir wa mukabarati sa'at wal julus bir rukab inda ulama. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan di antara yang aku tangisi dengan kepergianku meninggal dunia ini adalah karena aku tidak lagi bisa menjalankan ibadah puasa, aku tidak bisa lagi melakukan ibadah di waktu malam, dan aku tidak bisa lagi duduk bersimpuh di majelisnya para ulama. Dan ini kita alhamdulillah pada malam ini kita duduk bersama Dr. Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah. Alhamdulillah, tentang sirah dzatiyah, tentang biografi beliau telah dibacakan. Jadi tidak berpanjang lebar, insyaallah Syekh akan menyampaikan materinya tentang aulia Allah. Barakallahu fikum. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyus salihin. Alhamdulillahi khaliqil khalqi ajma'in. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فكم أنا سعيد بوجودي في هذه المدينة باندونغ في جاوا الغربية، في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى هو مسجد العزيز. فأشكركم على حضوركم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم أجر قدومكم ويحسب لكم خطواتكم، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى إخواني القائمين على هذا المسجد المبارك، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. Bismillah. Setelah Syekh memulai dengan tahmid dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan kebahagiaan beliau untuk ada di kota ini, di kota Bandung, dan beliau mendoakan kita semuanya yang hadir di masjid ini dan juga para yang ikut memakmurkan masjid ini, yang membangun dan menjadi penyelenggara untuk kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fadhil Syekh. Kemudian mengatakan bahwa permulaan saya sampaikan kepada kalian semua bahwa saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hak di antara hak sesama orang-orang beriman adalah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna waliyakumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah. Sesungguhnya wali kalian sendiri, wali Allah adalah di antara kalian adalah Allah Subhanahu wa adalah Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang menegakkan salat. Dan wilayah kewalian itu adalah ekspresi atau ungkapan cinta, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a sairul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya di dalam kasih sayangnya satu dengan yang lainnya, di dalam kepedulian satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuhnya mengeluh sakit, maka yang lainnya pun merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Wa as'alullah tabaraka wa ta'ala, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau menyatakan semoga, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala
di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Beliau menyampaikan bahwa tema kita pada malam ini, di malam yang penuh berkah, di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah ini adalah tentang aulia Allah, tentang wali-wali Allah. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semuanya, ikhwan dan akhat yang ada, semuanya dijadikan sebagai wali-wali Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jalla wa ala. Nah, Syekh mengatakan bahwa wali atau kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebuah klaim yang diklaimkan, yang dikatakan oleh salah seorang di antara kalian atau di antara kita yang mengatakan bahwa dirinya adalah wali. Namun wali ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka bertingkat-tingkat. Maksudnya Syekh jangan sampai menjatuhi jamaah. Ya, mushaf itu jangan sampai jatuh tadi. Jadi ketingkat kewalian itu bertingkat-tingkat antara satu orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya, yang insyaallah kita akan jelaskan pada kesempatan. Biarkan kita menyerahkan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan siapakah waliullah yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya para waliullah mereka tidak merasakan takut dan tidak merasakan sedih, yaitu mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An awliya'ullahi jalla wa ala. Dan kalian semuanya hadir di masjid ini melaksanakan salat berjamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, maka kalian semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita semuanya adalah para waliullah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafawatu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Namun kita perlu menyadari bahwa tingkat kewalian itu tidaklah di satu tingkat yang sama, namun bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya, yang berbeda-beda sesuai dengan kadar ketakwaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi yang sahih dalam Sahih Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadap orang tersebut. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Rabbuna al-harba ala man yu'adi awliya'ahu al-mu'minin. Bayangkan pada diri anda semuanya, wahai akhi wa ukhti, bayangkan bagi kalian semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada anda, menyampaikan kepada anda bahwa barang siapa yang memusuhimu, maka aku akan umumkan perang terhadapmu. Allah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang memusuhimu, aku akan umumkan perang terhadap mereka. Qal wa ma taqarrab fa huwa min awliya'illahi tabaraka wa ta'ala. Nah, di dalam hadis qudsi ini juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan baginya. Artinya, jika anda mengerjakan yang wajib dan kemudian meninggalkan yang haram, itu saja maka anda adalah seorang waliullah. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim fi sahih. Nah, dakhala al-jannata in sadaq. Na'am. Baik. Syekh menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Talha, ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Apa yang Allah wajibkan untukku?" Maka Nabi SAW menjelaskan 5 salawat, 5 salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Yang lebihnya adalah sunnah, lebih dari itu adalah sunnah. Kemudian apalagi kewajiban untukku? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa puasa Ramadan dan lebihnya adalah sunnah. Kemudian apalagi yang untuk kewajiban untukku? Nabi SAW menjelaskan zakat dari hartamu
dan lebihnya dari zakat adalah sedekah yang sunnah. Maka kemudian orang itu bersumpah, demi Allah aku tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi. Artinya dia hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, tidak mengerjakan yang sunnah. Salat 5 waktunya dia jaga, Ramadan dia jaga, zakat dia keluarkan, tidak nambah lagi dengan ibadah sunnah. Setelah orang itu pergi, maka Nabi SAW mengatakan dakhalal jannata in sadaq, bahwa orang itu pasti masuk surga jika dia jujur dengan apa yang dia ucapkan. Orang ini yang dia mengatakan bahwa dia menjalankan salat 5 waktu saja dan tidak menambahkan, kemudian dia menjalankan puasa Ramadan saja dan tidak menambahkan dengan puasa sunnah, menjalankan zakat saja dan tidak melakukan sedekah yang sunnah. Dia Nabi SAW dalam beberapa riwayat Nabi SAW sampai bersumpah, wallahi dakhalal jannata in sadaq, demi Allah dia pasti masuk surga jika dia jujur. Wallahi aflaha in sadaq, dalam riwayat yang lain, demi Allah dia sukses, dia selamat jika dia jujur. Syekh mengatakan di sini orang tersebut dengan dia menjalankan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram, dia selamat, dia adalah seorang waliullah. Namun para aulia Allah bertingkat-tingkat. Nah, kemudian hadis itu Nabi SAW melanjutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka dengan itu aku pun mencintainya. Nah, kita melihat di dalam hadis ini bahwa orang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika seseorang dia menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan dia tidak berhenti sampai di situ, dia menambahkan dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka dengan itu dia, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepadanya hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ini adalah cinta yang khusus, bukan cinta yang umum. Karena yang pertama tadi, yang menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia menjalankan, menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, dia mendapatkan cinta yang khusus, yang spesial, yang berbeda dengan yang pertama. Wa min hadha waliyyin khas lillahi tabaraka wa taala. Nah, Syekh mengatakan bahwa saat ini kita semuanya, kita berkumpul di majlis ilmu ini, majlis zikir. Ini adalah ibadah sunnah, tidak wajib. Kita semuanya kumpul di dalam menjalankan sebuah ibadah sunnah yang kita semuanya melakukan ibadah melebihi dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah sunnah yang kita lakukan, dari salat sunnah nawafil, salat sunnah nafilah, kemudian puasa-puasa sunnah, kemudian sedekah-sedekah sunnah, kemudian birrul walidain di atas yang wajib. Jadi birrul walidain yang lebih dari, yang menegakkan dari yang wajib. Dan semua ibadah ini termasuk juga ketika kita di majelis ilmu ini, di mana majelis ini dihadiri oleh para malaikat, Allah Subhanahu wa taala meliputi rahmat dan kasih sayangnya bagi mereka yang hadir di majelis zikir. Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketentraman di dalam hati orang-orang yang hadir di majelis zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka-mereka yang hadir di majelis zikir ini di malaikat-malaikat yang dekat di sisinya. Semua ibadah-ibadah sunnah yang kita melakukannya, maka itu membuat kita untuk semakin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang berbeda dengan yang pertama tadi, lebih spesial, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mencintai, memberikan cinta yang khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah sunnah sebagai tambahan dari kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Wa hatta takuna min ma alladhi yanbaghi ilayka an taf'alahu hatta takuna min ulaika alqaum. Dan supaya kita lebih mengerti dan lebih memahami siapa waliullah itu, mari kita perhatikan definisi yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang beliau menjelaskan tentang definisi waliullah itu adalah mereka yang memenuhi 3 hal, yang memenuhi 3 perkara. Mari kita perhatikan apakah kita memenuhi ketiga-tiganya, atau kita memenuhi salah satunya, atau salah 2 dari 3 hal tersebut. Yaqul Hafidh Ibn Hajar rahimahu ala ta'atih. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan
bahwa waliullah itu yang memenuhi 3 sifat. Yang pertama adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sebagai tambahan ikhwah fillah, insyaallah kita menunda azan Isya. Ya, kita menunda azan Isya dan kita mundurkan sedikit waktu salat untuk materi ini supaya tersampaikan sedikit utuh, dan kemudian nanti soal jawab supaya ditulis di kertas dan nanti dibacakan dan dijawab sesudah salat. Kenapa sesudah salat Isya? Supaya memudahkan bagi ikhwah atau jamaah yang memiliki kesibukan tertentu sehingga dia mencukupkan dengan mengikuti kajian dan tidak hadir di soal jawabnya, silahkan bisa meninggalkan tempat. Barakallahu fikum. Fadhal Syekh. Wasal Syekh. Al-alimu billah huwa alladhi jalla wa ala. Naam. Yang pertama adalah orang yang alim terhadap Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perintah dan larangannya, maka dia akan semakin takut, semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana akhsyakum wa atqakum lillah." Bahwa aku adalah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa di antara kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah, yang paling takut di antara hamba-hamba Allah kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka ketika Anda semakin memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifatnya, nama-nama keagungan, nama-nama kemuliaan, nama-nama yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan semakin mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang itu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau Syekh menjelaskan tentang macam-macam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara macam-macam nama Allah adalah nama-nama yang mengandung uluhiyah, yang menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang berhak untuk disembah dan diibadahi, dan juga asma rububiyah, nama-nama yang mengandung kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, mengatur dan memiliki alam semesta, seperti Al-Khaliq, Ar-Raziq, yang maha pencipta, yang maha memberi rezeki. Ini bagian dari asma ar-rububiyah, nama-nama yang mengandung rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Dan juga asmaul jalal, nama-nama yang mengandung menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, seperti Allah Al-Kabir yang maha besar, Al-Azim yang maha agung dan mulia, Al-Mutakabbir, dan nama-nama yang ketika seseorang semakin dia mengenal nama-nama ini akan semakin hadir di dalam hatinya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga ada asmaul jamal, nama-nama yang menunjukkan kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah At-Tawwab yang maha menerima taubat, Al-Karim yang maha dermawan terhadap hambanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pengasih dan penyayang terhadap hambanya. Semakin kita tadabbur, memikirkan dan memahami nama-nama ini, semakin seseorang itu semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha ya'ishu baina asma'i ahad jalla fi 'ula. Ketika seseorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala di antara macam-macam nama-nama Allah ini, antara asmaul uluhiyah, asmaul rububiyah, asmaul jalal, asmaul jamal, nama-nama yang menunjukkan kemahakuasaan Allah atas makhluknya, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa taala maha agung dan mulia, Allah Subhanahu wa taala maha indah. Maka itu semuanya akan menghasilkan di dalam hati rasa khauf dan raja, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka yad'unana raghaban wa rahaba, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khaufa wa tama'a,
dan dengan penuh rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengingat suatu kaidah yang ditegaskan oleh para ulama terkait dengan asma sifat, yaitu bahwa setiap nama-nama Allah bukanlah hanya sekedar nama, namun di dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat kemahaagungan dan maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka itu menunjukkan besarnya dan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mengantarkan sifat kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah setiap dia mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semakin tertanam di dalam hatinya kekaguman, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ilm. Nah, Syekh menyampaikan demikian pula di antara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal perintah dan larangannya. Bagaimana kita mengenali perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, memahami makna-maknanya, dan juga memahami sahih sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ini kita mengetahui apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, kita mengetahui apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disukainya. Secara ringkas saya sampaikan bahwa mengenal perintah dan larangan ini dan semuanya ini adalah talabul ilm, dengan menuntut ilmu. Abu Sang Qamtarira. Nah, selanjutnya ciri kedua dari waliullah, yang pertama adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Milik Allah lah hak untuk disembah dan diibadahi, cenderung kepadanya dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau sampaikan di akhir surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Kelebihan yang Allah berikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan kepadaku. Maka barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Tuhannya, dan maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Artinya ibadahnya dengan penuh keikhlasan, tidak ada niatan lain di dalam ibadahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara sifat-sifat dan ciri-ciri penghuni surga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka memberikan makan yang mereka suka kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan tawanan-tawanan perang. Dan mereka menyampaikan, "Innama nut'imukum liwajhillah," bahwa sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Bahwa la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balas budi dan kami pula tidak mengharapkan terima kasih dari apa yang kami lakukan. Dan Syekh menyampaikan, janganlah karena ketidakmampuan berbahasa Arab menjadikan kita merasa berat atau lemah untuk belajar agama. Karena sebagaimana saat ini kita belajar sambil ada penerjemahnya, jangan sampai itu menjadi penghalang untuk bisa belajar dan menuntut ilmu agama. Karena itulah antum melihat, membaca dalam kisah bahwa mayoritas ulamanya kaum muslimin bukanlah orang-orang Arab. Ya, mayoritas, ya, sebagian besar ulamanya kaum muslimin bukan orang Arab. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, sungguh pasti kami akan tambahkan, kami akan mudahkan jalannya untuk menempuh jalan-jalan kami. Qala wa ta'ala. Nah, kemudian ciri yang ketiga, ciri waliullah adalah al-muqimu ala ta'atihi,
yaitu orang yang terus-menerus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak hanya melakukan yang wajib, namun juga melakukan yang sunnah. Dia tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan yang makruh. Maka dia selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. فريقان. Nah, maka dari sini kita melihat bahwa para aulia Allah terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah mereka yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mengerjakan yang wajib sekaligus juga dengan menjalankan yang sunnah. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذين الفريق. Kemudian sebagaimana di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala membagi dua hal ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuntum azwajan thalatha," dan kalian terbagi menjadi tiga golongan, ashabul masyamah, dan kemudian ashabul maimanah, kemudian al-muqarrabin. Ya, golongan kiri ini yang masuk neraka, kemudian golongan kanan, dan kemudian adalah al-muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagaimana juga di akhir surat Al-Waqi'ah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-muqarrabin, bahwa mereka adalah orang-orang yang wasabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, orang yang didahulukan, yang disegerakan untuk masuk ke dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ashabul yamin fasalamun laka li ashabil yamin. Adapun bagi golongan yang kanan, maka keselamatanlah bagi kalian bagi golongan yang kanan. Di sini ada dua golongan, al-muqarrabun dan ashabul yamin. Ya, al-muqarrabun ini adalah yang menjalankan yang wajib dan sunnah, ashabul yamin adalah yang hanya menjalankan yang wajib-wajib saja. وأوضح شيء. Nah, kemudian Syekh menyebutkan, jika kalian ingin mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi bagi al-muqarrabin, bagi orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan barang siapa yang bagi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah menjanjikan bagi orang yang khauf, yang takut kepada Allah. Allah menyebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan. Zawata afnan, yang pohon-pohonnya ini memiliki dua cabang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fihi ma ainani tajriyan, di dalam surga, dua surga itu ada dua mata air yang mengalir. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana yang lain yang kalian dustakan. Fihi ma min kulli fakihatin zawjan, yang di dalam kedua surga itu beragam buah-buahan, dua macam dari beragam buah-buahan yang ada. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan mereka berada di surga itu, mereka bersandarkan di permadani yang di dalamnya adalah terbuat dari sutra, dan mereka memetik segala buah-buahan itu di dua surga itu dengan petikan yang mudah dan dekat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustakan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan, dan di dalamnya ada wanita-wanita jelita, para bidadari yang mereka tidak pernah tersentuh oleh manusia dan tidak pula jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan. Ka'annahunnal yaqut wal marjan, yang mereka itu bagaikan mutiara-mutiara, yaqut dan marjan. Ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi al-muqarrabin. Nah, kemudian Syekh menjelaskan selanjutnya di dalam surat Ar-Rahman ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi sebelumnya menjelaskan tentang al-muqarrabin, nah sekarang menjelaskan tentang ashabul yamin, yang mereka adalah yang levelnya di bawah yang sebelumnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman, wa min dunihima jannatan, dan di bawah level yang sebelumnya ada dua surga.
Yang kemudian beliau kemudian menyebutkan, coba kita perhatikan perbedaan antara dua surga ini dengan dua surga sebelumnya. Pertama, Allah menyebutkan mudhammatan, bahwa surga itu rindang, sangat hijau dan rindang, sangat hijau dan rindang. Sedangkan surga yang sebelumnya zawata afnan, bahwa pohon-pohonnya begitu besar dan memiliki batang-batang yang besar. Ya, ini yang pertama disebutkan tentang pohon-pohonnya. Yang kemudian juga mata airnya. Bagaimana jika yang sekarang ini yang level di bawahnya, fihi ma ainani nadhakhatan. Di dalam dua surga yang levelnya di bawahnya ini ada dua mata air yang memancar. Adapun yang sebelumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tajrian, airnya itu mengalir. Antara berbeda antara yang memancar dan yang mengalir. Ini kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk level yang di bawahnya ini fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman, bahwa di dalam surga ini yang levelnya bagi ashabul yamin, di situ ada buah-buahan, ada pohon kurma dan buah delima. Sedangkan untuk level sebelumnya fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Adapun sebelumnya bahwa mereka mendapatkan dari semua jenis buah-buahan dua jenis. Kemudian bicara tentang bidadarinya. Jika bidadarinya level yang pertama disebutkan qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka adalah wanita-wanita yang qasiratut tarf. Maksudnya qasiratut tarf itu pandangannya terbatas. Dia hanya memilih atau melihat kepada suaminya saja, enggak lirik-lirik orang. Hanya memandang kepada suaminya saja, qasiratut tarf. Sedangkan bagi yang ashabul yamin, hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari yang mereka disimpan di dalam kemah-kemah. Beda antara yang qasirat dan maksurat. Ya, kalau qasirat itu memang dia sengaja yang memilih suaminya, dengan dia yang mencari dan memilih suaminya. Kalau ini memang yang dia yang dipilihkan, dia yang dipilihkan untuk suami-suaminya. Dan kemudian juga tentang permadaninya surga. Yang level yang pertama tadi disebutkan batainuha min istabrak, bahwa mereka duduk di sofa-sofa. Di sofa-sofa yang dalamnya sofa itu bukan busa tapi sutra. Dalamnya sofanya sutra. Adapun orang yang level yang di bawahnya ini, mereka muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Mereka ini berada di permadani. Berbeda antara yang duduk di sofa dengan yang di permadani. Kemudian juga bagaimana yang sebelumnya disebutkan wadanal jannataini dan, bahwa surga yang sebelumnya ini buah-buahannya itu mudah dipetik, yang ini tidak terdapat bagi yang sebelumnya. Dan kemudian beliau Syekh menjelaskan bahwa wanita-wanita dunia nantinya ketika mereka di surga, bahwa mereka adalah lebih cantik daripada para bidadari. Sebagaimana yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara 'uruban atraba. Sesungguhnya kami ciptakan para bidadari itu dengan ciptaan yang sangat sempurna. Kami jadikan mereka selalu dalam keadaan perawan, dan mereka dengan posturnya yang sangat indah dan sangat bagus. Yang ini semuanya sebagaimana dalam tafsir dalam disebutkan oleh Ibnu Sirin, disebutkan bahwa itu adalah nisaud dunya, bahwa wanita-wanita dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang sangat sempurna. فالآن إذا فكر الإنسان. Nah, itu yang disampaikan sebelumnya semua adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi aulianya di surga. Apa yang Allah berikan baginya di dunia, yang diberikan oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Yang ketika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, menjadi tangannya yang dengannya dia mencengkram, menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah.
Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya di dunia. Artinya, maksud dari penjelasan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota tubuhnya. Allah menjaga matanya, Allah menjaga telinganya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya, Allah menjaga kemaluannya, Allah menjaga semua anggota tubuhnya karena Allah mencintainya. من منا لا يرجو ذلك؟ نعم. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan itu? Siapa di antara kita yang tidak berharap untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam hadis ini, wala in salani la'utiyanna wala in ista'adzani la'u'idzanna. Dan jika dia meminta kepada aku, niscaya aku akan memberi kepadanya, dan jika dia memohon perlindungan kepada aku, maka aku pasti akan memberikan perlindungan kepadanya. Maka aku pasti akan memberikan perlindungan kepadanya. فأسأل الله العلي العظيم ذو الفضل الجسيم سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أوليائه يا ربنا وأن يجعلنا من المقربين السابقين يا رب. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من أوليائك المخلصين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة وجنبنا النار. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Alhamdulillah. Beliau Syekh menutup dengan doa yang di awal doanya beliau menyampaikan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, saya dan Anda semuanya sebagai wali-waliullah ya Rabbana ya Karim. Dan beliau menutup dengan doa tadi yang kita amini bersama. Insyaallah setelah ini kita melaksanakan salat Isya, dan sesudah salat Isya pertanyaan yang sudah ditulis disampaikan kepada panitia, nanti dijawab sesudah salat. Adapun jamaah yang mungkin ada kegiatan yang lainnya boleh meninggalkan tempat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.